Kabupaten Katingan, bagaimana visi misi ke depan? Mati. Kita dikasih Allah nyawa, masih bernafas, kita beramal kok somat? Beramal soleh. Alhamdulillah Ustadz Somad, Bapak Bupati kami orangnya rajin sholat duha, rajin sholat tahajud, rajin baca Quran. Itu bukan amalan bupati, itu amalan muslim, siapapun bisa melakukannya. Alhamdulillah Pak Ustadz, Bapak Kepala Dinas kami rajin sholat Jumat, bukan rajin, wajib. Alhamdulillah Ustadz Somad, Bapak Dandim kami orangnya rajin puasa Senin Kamis, bukan rajin, itu memang amalan sunnah, bagus, manfaat, mengurangi kolesterol, diabetes, jantung koroner, asam lambung, asam urat. Alhamdulillah Pak Ustadz, Bapak Kapolres kami rajin mengunjungi pondok pesantren, bukan rajin, dia sedang menabung amal soleh. Mumpung masih ada jabatan, mumpung masih ada seragam, mumpung masih ada pistol, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Jangan nanti ketika jabatan sudah tidak ada, baju seragam sudah ditarik negara, pistol sudah diserahkan ke kantor, barulah kemudian datang ke masjid dan bertanya ke Ustadz Somad, apa yang bisa kami lakukan? Istighfar aja banyak-banyak Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ibu-ibu amalnya apa? Memandikan anak pagi, amal. Mengganti pampers, amal. Menyiapkan teh kopi suami, amal. Memberangkatkan anak-anak sekolah, amal. Mendidik anak, membersihkan, mengajak anak ke masjid, amal. Mengandung anak, amal. Makanya kalau ada tetangga yang rese, kamu tiap tahun hamil, amal. Laki-laki juga kadang lagi ngobrol, kamu aku lihat istrimu hamil terus, amal. Itulah amal jariah yang tidak putus dengan kematian. Walaupun kita sudah mati, anak-anak kita ini akan tetap beramal dan amalnya mengalir ke kita semua. Ibu siap beramal? Mereka sudah siap Pak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang yang amalnya bukan mengandung, amalnya bukan menyusukan, amalnya bukan melahirkan, amalnya bukan memandikan anak. Amalnya adalah dengan tanda tangan. Dengan satu tanda tangannya, imam-imam masjid, penyelenggara jenazah, penggali kubur dapat insentif santunan dari APBD. Bisa atau enggak bisa? Bisa. Mumpung tanda tangan masih ada, mumpung tangan masih kuat. Tanda tangannya tangan kanan Pak Ustadz. Oke, tangan kanan. Begitulah hebatnya kekuasaan. Bu, jalannya dari sini. Itu juga amal, menunjukkan jalan yang benar. Panitia sudah luar biasa. Tadi saya begitu sampai, saya lihat kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa mampir ke Madinah. Sudah lama Ustadz Somad ceramah, baru ini di tengah sawah. Rupanya memang hujan berhari-hari. Alhamdulillah berkat doa semua jamaah, akhirnya tanah lapang ini kering. Dan tadi malam ini panitia sudah bersusah payah untuk menimbun pakai truk, berapa truk ini pasirnya. Luar biasa persiapannya. Mudah-mudahan semua panitia yang sudah bersusah payah diberikan Allah balasan kebaikan-kebaikan. Menimbun tanah lapang ini pakai pasir juga adalah bagian dari ibadah amal soleh. Membuatkan saung-saung supaya orang bisa nyaman juga luar biasa. Apa kata Pak Bupati? Mohon maaf Ustadz Somad, ini tendanya nggak cukup. Saya katakan di tempat lain malah nggak pakai tenda Pak Bupati.
Ini dikasih tenda, alhamdulillah. Di tempat lain, jangankan tenda, surat izin pengajian pun nggak dikeluarkan. Ustadz Somad, sebetulnya kami ngundang Ustadz, tapi izin dari Polres nggak keluar, izin dari Bupati nggak keluar, rekom dari MUI nggak keluar. Tapi di Kabupaten Katingan, di Tumbang Samba, Bapak Bupatinya hadir. Bapak, tunggu, jangan tepuk tangan, tunggu. Belum habis, belum selesai. Bapak dan Ramil dan Dimnya datang beserta ibu. Bapak Kapolresnya mengawal saya dengan ibu Wakapolres, dengan istri beliau dan anaknya pula tadi mendekati saya. Ada apa nak? Doakan saya Pak Ustadz. Doakan apa? Doakan saya supaya saya mudah ngafal Quran. Hancur hati saya, luluh hati saya mendengar anak Kapolres minta doakan mudah ngafal Quran, supaya mudah-mudahan semua anak-anak kita semuanya dimudahkan Allah menghafal Quran. Amin. Mungkin doa itu kabul bukan karena mulut saya, tapi karena mulut jamaah yang ikhlas, yang baik-baik ini. Mudah-mudahan dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Ustadz Abdul Somad, kami mau ngundang Ustadz, tapi surat izinnya payah keluar, tapi kami tidak disupport, kami tidak didukung. Bupati yang mendukung pengajian mati, bupati yang nggak dukung pengajian mati juga. Kapolres yang mendukung memudahkan surat izin pengajian mati, yang nggak ngeluarkan izin mati juga. Apa bedanya? Yang mengeluarkan izin sehingga orang dapat ilmu, orang ngaji baca Quran, orang bersolawat berzikir, maka mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Orang yang mempersulit dakwah, mempersusah, memperpayah, jelimet, ribet, sulit, susah, payah, maka insyaallah mudah-mudahan diberikan Allah hidayah. Nggak boleh kita doakan yang jelek-jelek. Orang beriman mulutnya baik, orang beriman hatinya baik, orang beriman pikirannya baik. Inna a'tainakal kautsar, kami sudah berikan engkau nikmat yang besar. Fasalli li rabbika wanhar. Allah cuma minta kita dua. Pertama, fasalli, salatlah. Wanhar, berkurbanlah. Adapun musuhmu, adapun hatersmu, adapun orang yang menjelekkanmu, inna syani'aka huwal abtar, musuhmu dia akan terputus dengan sendirinya. Inna syani'aka huwal abtar, musuhmu dia akan jatuh dengan sendirinya. Buah yang busuk tidak perlu dijolok, dia akan jatuh dengan sendirinya. Burung yang tua tidak perlu ditembak, dia akan jatuh dengan sendirinya. Inna syani'aka huwal abtar. Allah cuma suruh kita urus dua saja. Fasalli, banyak-banyak sholat. Wanhar, banyak-banyak berkurban. Mudah-mudahan kita dan anak cucu kita termasuk orang yang istiqomah sholat berjamaah insyaallah. Amin. Alhamdulillah Ustadz Somad, suami saya orangnya sudah sholat berjamaah. Mantap. Sejak mendengar ceramah Ustadz, suami saya ke masjid terus. Pak Ustadz, sholat apa Bu? Sholat Jumat. Laki-laki sholat ke masjid subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi kami dengan anak-anak ingin dia jadi imam Pak Ustadz. Bapak habis sholat di masjid, pulang ke rumah, Bapak sholat lagi jadi imam. Waktu Bapak sholat di masjid, sholat yang pertama menggugurkan kewajiban. Bapak sholat yang kedua di rumah, itu nilainya sholat sunat. Habis isya, Bapak pulang, Bapak jadi imam, makmumnya istri dan anak. Karena perempuan sholatnya di rumah. Oh, jadi kami perempuan nggak boleh ke masjid? Boleh ke masjid kalau nggak ada fitnah. Di Palestina nggak boleh perempuan sholat ke masjid, takut ditangkap tentara Israel, Benyamin Netanyahu. Di Katingan ada Israel? Nggak ada. Aman, tentram, damai. Polisi, tentara, Satpol PP mengawal kita. Jadi ibu kalau mau sholat ke masjid boleh. Tapi perempuan tua yang melahirkan kita, meregang nyawa,
kita dikandungnya, disusukannya, ibu kita ada di rumah. Bapak pulang sholat, kasih tahu sama ibu, ibu, mama, ayah, duduk di kursi ya, sholat sama saya jadi imamnya, ibu jadi makmum. Jangan biarkan ibu sholat sendirian. Ibu sudah tua, pikirannya tidak kuat ngingat. Banyak ibu-ibu umur 70, 80 sholat maghribnya 2 rakaat, lupa, demensia, nggak ingat. Maka dia lebih enak jadi makmum. Ibu tinggal ikut gerakan saya ya bu. Bapak-bapak yang selama ini cuman sholat di masjid, jangan cuman sholat di masjid. Pulang ke rumah, ajak istri, ajak anak, ajak orang tua, letakkan dia duduk di atas kursi. Kalau ada di antara bapak ibu yang nggak bisa sholat berdiri, duduk di kursi. Nggak bisa di kursi, duduk di atas tempat tidur. Nggak bisa berdiri karena saraf kejepit, baring miring ke arah kiblat. Miring nggak bisa, telentang pakai isyarat mata, kedipan mata, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kalau mata nggak bisa juga, kita sholatkan rame-rame. Namanya sholat jenazah. Makanya kalau ada suami ibu yang nggak sholat, sampaikan salam dari Ustadz Somad, kasih tahu sama dia, Mas, Bang, Kakak, ada salam dari Ustadz Somad, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hatinya untuk sholat, amin. Ibu yang belum sholat, mudah-mudahan hatinya terbuka untuk sholat. Karena setelah kita mati, amal yang pertama ditanya, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung adalah sholatuhu, sholatnya. Idza sholahat, kalau sholatnya baik, sholahal amalu kulluh, amal yang lain ikut menjadi baik. Ini sekarang orang banyak yang sudah meninggalkan sholat. Sholat zuhur, nantilah jam 1, nantilah jam 2, nantilah jam 3. Akhirnya wudhu zuhur nyambung ke wudhu asar. Mampir ke masjid, sholat. Orang yang ada di masjid ngasih tahu, Pak, mohon maaf Pak, asar belum azan. Mohon maaf, ini masih zuhur. Sholat lalai. Gara-gara apa? Meeting, rapat, pertemuan. Sholat lupa. Gara-gara apa? Nongkrong, kongko, warung kopi. Ingat, ketika mati, kawan setia belum tentu mau menemani ke liang lahat. Jangan terlalu akrab dengan kawan sampai lupa sholat. Kenapa? Karena kalau kita mati, kawan makan ayam. Kok kita mati kawan makan ayam? Tahlilan. Minimal bubur kacang hijau. Ingat, kalau kita mati, yang menemani kita paling setia adalah sodako. Mohon maaf ya Bu, boleh saya bertanya? Jangan marah, jangan tersinggung. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Jangan terlalu jujur Bu. Kadang jujur itu menyakitkan. Saya cuma mau menyadarkan Bapak yang selalu mengatakan kepada ibu, kaulah bulan, kaulah bintang, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Tapi begitu malaikat maut datang, harta berubah menjadi gono gini. Apa maksudnya? Kau begono, aku begini. Ini Ustadz Somad ini, Bapak Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, tolong jangan diundang lagi ke Katingan, karena dia hanya merusak hubungan baik antara kami. Saya tidak ingin merusak kemesraan kalian Bapak Ibu. Saya cuma ingin mengingatkan bahwa kita yang sekarang kaya, kita yang sekarang sehat, kita yang sekarang hidup, apakah orang yang meninggal itu tahu bahwa dia akan mati besok pagi? Enggak tahu. Kita yang hadir ini, adakah yang bisa menjamin bahwa kita hidup besok pagi? Enggak tahu. Saya selalu bilang ke istri saya, kalau aku pergi, aku melangkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Mungkin aku tidak pulang lagi. Hidup ini kita mesti siap. Seandainya kita siap menerima segala resiko,
maka hidup terasa ringan. Tapi kalau kita belum siap, maka saya ingin menyampaikan kepada jamaah, siap sakit, siap tua, siap mati, siap keriput, siap hitam, siap beruban, siap ompong, siap lemah, siap letih, siap duduk di rumah. Banyak orang tidak siap keriput, akhirnya wajahnya ditarik pakai benang. Videonya banyak dikirim ke saya. Operasi ke Korea, operasi ke Bangkok, disunat itu daging-daging di badannya, ditempel sana tempel sini, namanya oplas, operasi kresek. Dagu kresek, pipi kresek, hidung kresek, wajah kresek. Ini manusia sudah melawan Tuhan. Bagus-bagus Tuhan sudah buat alis bengkok, dibuat lurus. Karena operasinya di Jepang sesuai dengan lurus Korea, lurus samurai. Tuhan aja dia lawan, apalagi kamu suami. Tapi perempuan yang begini tidak ada di Katingan. Ini adanya di planet Mars, Merkurius, Neptunus, Pluto. Yang di sini ini solihah-solihah semua. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Masyarakat Tumbang Samba ini kaya-kaya, gedungnya pencakar langit, tinggi-tinggi. Tapi ternyata untuk walet. Sedang walet aja dia jaga, apalagi kamu, Bu. Inilah hebatnya masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat Tumbang Samba ini rezekinya berlimpah. Rezeki dari langit terbang, walet. Rezeki dari langit hujan turun, subur. Kalau mau tahu suburnya Tumbang Samba, lihatlah lapangannya. Lapangan Manchester United bola balik disiram. Ini tanpa disiram tumbuh langsung. Luar biasa. Hutannya masih terjaga. Di mana-mana hutan sudah habis dipotong jadi kelapa sawit. Ini masih terjaga. Ini dibalik, ini jangan-jangan gajah harimau masih ada. Kita jaga hutan, kita jaga alam semesta. Bapak-bapak TNI yang punya laras panjang, bapak polisi yang punya pistol, jaga hutan. Kalau Ustadz Somad yang ceramah, mari kita jaga hutan, mari kita jaga hutan, orang nggak takut. Tapi kalau bapak TNI Polri, nggak perlu ceramah, nggak perlu pakai sound system, nggak perlu pakai tablik akbar, nggak perlu pakai ayat, nggak perlu pakai hadis, cukup dia pegang pistolnya. Yang mau merambah hutan, silakan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau buat baik, kata orang susah. Susah mau jadi orang baik. Yang susah itu mau jadi penghuni neraka. Itu yang susah. Bagaimana cara mau menjadi penghuni neraka? Mesti pakai modal. Makin tinggi nerakanya, makin berat modalnya. Kalau cuman neraka yang kelas-kelas, ya kelas-kelas rendah, itu mabuknya cukup pakai mabuk Pertamax. Beli Pertamax 1 liter isap, itu pun nggak mabuk-mabuk. Ternyata Pertamaxnya dicampur dengan solar. Tapi kalau mau mabuknya lebih tinggi lagi, pakai ganja. Mau lebih tinggi lagi, pakai sabu-sabu. Pertamax, ganja, sabu-sabu, makin tinggi makin mahal, makin tinggi makin keluar duit. Game online keluar duit, micat keluar duit, seks online keluar duit. Tapi untuk jalan menuju surga, Allah mudahkan. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayiat, ditutupi 10 dosa kesalahan.
wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan dengan sholawat